tilawah Al-Quran, surah Ad-Duha, dan tafsir dan terjemahan surah Ad-Duha oleh Pak Iskandar. Semoga perjalanan acara kita ini diberkahi oleh Allah dan dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya. Untuk sebelum acara melangkah lebih jauh, perkenalkan dulu, saya Hasan At-Tahiri, pelajar atau student dari Bremerhaven. Dan untuk profil Ustadz kita, yaitu Ustadz kita adalah Ustadz Abdul Haidir. Beliau berdomisili di Depok. Nah, Waalaikumsalam Ustadz. Beliau berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan pendidikan S1 Fakultas Syariah Lipia. Pengalaman bekerja sebagai dosen Ma'had Al-Qudwah Depok dari tahun 95 sampai 98, dan tenaga dai kantor Jaliyat Sulay Riyadh Arab Saudi tahun 1999 sampai 2015. Dan aktivitas sekarang beliau adalah Wakil Ketua IKADI Depok, staf SCC atau Syariah Consulting Center, yang kontributor tetap situs Tanya Jawab Syariah www.tanyasyariah.com. Beliau juga pengajar Sekolah Terbuka Madani Beji Depok, pimpinan pesantren mahasiswa Al-Kahfi Depok, dan beliau ketua divisi dakwah program radio iDream AM 1044, dan juga pengasuh beberapa majelis taklim. Kalau link virtual beliau bisa beliau ada akun di Facebook, yaitu Abdullah Haidir, dan juga Twitter Abdullah Haidir 1, Instagram juga Abdullah Haidir 1, channel Telegram @Abdullah Haidir, dan YouTube bisa dilihat pada iDream TV dan Asa TV Indonesia. Karya tulis beliau cukup banyak malah ini. Ada beberapa ini yang kita dapatkan adalah, pertama, karya tulis beliau Istri dan Putri Rasulullah SAW. Yang kedua, Muharram dan Asyura. Yang ketiga, Syarah Arba'in Nawawi. Yang keempat, Muharram Asyura. Yang kelima, Sukses Ramadan. Yang keenam, Fikih Kurban. Ya, mungkin inilah perkenalan singkat mungkin dari kita, dari perkenalan atau profil Ustaz Abdullah Haidir, sehingga dengan ini acara mungkin lebih leluasa kita tanyakan terkait dengan Rasulullah SAW, yang mana beliau berkompeten di dalam tema yang akan beliau bawakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan Ustadz Abdullah Haidir menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, dipersilakan. Baik, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sebelumnya suara saya jelas insyaallah ya. Takut nanti nggak jelas. Jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah di Bremen ya, di di salah satu bagian dari negara Jerman. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di malam hari ini. Kalau di sini sudah masuk malam, ya, di sana mungkin masih siang. Ya, alhamdulillah walau kita dipisah oleh tempat yang sangat berjauhan, namun insya Allah disatukan ya dalam ikatan iman, ikatan akidah, ya, ikatan Islam. Yang ini adalah ikatan yang paling kuat dan lebih kuat dari ikatan-ikatan yang lainnya. Dan tentu saja ikatan ini semua sangat terkait erat dengan sejauh mana kita berusaha untuk menjaga
keimanan kita, merawat Islam kita, ya memeliharanya dan menyuburkannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga atas undangannya sehingga saya dapat bermuajahah ya, bertemu walau secara virtual ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu langsung ya, tidak apakah di sini di Indonesia atau di Jerman barangkali ya. Atau yang paling penting juga mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja kita tahu ya, mungkin kalau di Jerman nggak terlalu terasa ya, kalau di Indonesia apalagi di Jakarta dan sekitarnya, di beberapa daerah ya, itu suasana ya Maulid Nabi segala macam itu memang sangat terasa. Ya, walau dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap suasana itu ada, meskipun mungkin agak berbeda ya dibanding masa-masa sebelumnya. Ya, tentu kita tidak ingin berbicara lebih jauh tentang masalah itu, tapi yang jelas ini memang momen biasanya untuk membicarakannya tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Momen bagi kita untuk ya mengetahui dan menyelami kembali ya bagaimana kedudukan Rasulullah bagi seorang mukmin yang tak lain merupakan teladan kita dan panutan kita. Ya, tentu saja banyak keteladanan Rasulullah SAW ya, dan yang kita bicarakan sekarang ini sebuah tema yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Ini memang dari panitia yang memberikan ya bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah yang berhasil ya membangun peradaban. Ya, tapi sebenarnya bukan sekedar peradaban ya. Kalau sekedar peradaban, Firaun juga peradabannya nggak kalah hebat. Ya, bahkan bisa jadi hebat ya. Ya. Sampai sekarang orang melihatnya, mengetahuinya dan terkagum-kagum ya dengan apa yang telah beliau hadirkan dan hasilkan ya, piramida-piramida dengan berbagai macam ukuran dan bentuknya dan seterusnya. Ya, peradaban-peradaban yang lain juga mungkin ada. Ya, tapi yang Rasulullah SAW hadirkan ini adalah peradaban yang sangat spesial. Peradaban yang memang ya, tidak berlebihan kalau kita katakan dibangun dengan pondasi akhlak. Ya. Bukan dibangun di atas reruntuhan, ya, penistaan dan eksploitasi terhadap manusia. Kalau kita belajar bagaimana atau kita sedikit mengenal bagaimana piramida dibangun, ya memang kalau kita lihat sekarang luar biasa ya, bagaimana bangunan sedemikian besar itu bisa hadir di tengah padang pasir. Begitu ya. Ya, yang kabarnya itu batu-batu yang besar itu ditarik dari jarak yang ribuan kilo. Ya, rupanya ya, di balik itu ada penindasan terhadap manusia, ada pemaksaan yang sedemikian rupa dan seterusnya. Ya, kalau mulai bisa dikatakan dalam konteks sekarang ada otoritarianisme, gitu ya, ada diktatorisme yang kemudian banyak yang menjadi korban dan seterusnya. Ya, bagaimana kemudian misalnya ya, peradaban-peradaban yang lain ya, yang seringkali justru ya merendahkan martabat manusia. Nah, tidak diiringi dengan tingginya harkat dan martabat manusia. Ya, tapi peradaban yang dibangun Rasulullah SAW adalah peradaban yang seiring dengan kemuliaan akhlak, ya, dengan kemuliaan kehidupan manusia yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah tubuh dan fisik ya, sebuah makhluk dengan tulang yang dibungkus oleh daging ya, tapi dia adalah sebuah pribadi yang memiliki rasa, yang memiliki nilai, yang memiliki ruh ya, peradaban yang bukan hanya berorientasi kepada perkara-perkara fisik ya, tapi justru yang lahir dari kemuliaan yang kemudian dari sana lahirlah ya berbagai macam peradaban yang sangat dikenal ya, apakah dari segi sains, ilmu pengetahuan, ya ajaran-ajaran yang sangat mulia sampai kepada ya bangunan-bangunan ya, maka dikenal juga ada arsitek Islami dan seterusnya ya. Bukan berarti kemudian ada arsitek yang tidak Islami, tapi arsitek yang ya memang lahir dari peradaban-peradaban Islam. Ini tentu sesuatu yang sangat indah sekali, ya, sesuatu yang sangat indah sekali. Meskipun mungkin ya
Dan faktanya memang demikian kalau kita perhatikan, ya, misalnya peninggalan Rasulullah SAW secara fisik tidak tampak, ya. Apa namanya, tidak ada istilah istana bekas peninggalan Rasulullah, ya. Bahkan rumah pun ya tidak lagi berwujud. Ya, kalaupun di Mekah tuh, mungkin yang suka ke Mekah tuh ada yang dikatakan sebagai rumah Rasulullah, itu pun juga sesuatu yang tidak berwujud dengan nyata, ya, meskipun memang ada yang mengatakan sebuah bangunan dekat Masjidil Haram sebagai rumah Rasulullah SAW. Tapi ya rumah biasa, bukan sesuatu yang megah sebenarnya. Misalnya kayak di India ada Taj Mahal misalnya, atau ada Borobudur, ada apa, tidak ada. Begitu ya. Ya, tapi semua dunia ini sekarang mengakui bahwa peradaban Islam memberikan sumbangan yang tidak terkira bagi kehidupan umat manusia sekarang. Ya. Baik dari segi nilainya, dari segi rohaninya, dari segi ideologinya, dari segi ilmu pengetahuannya, ya, ipteknya, teknologinya, dan seterusnya. Itu semua apa namanya, bagian dari yang tak terpisahkan dari apa namanya, peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan juga semestinya bukan hanya Rasulullah tapi oleh rangkaian dakwah para nabi sebelumnya. Ya, jadi peradaban yang dibangun Rasulullah ini adalah peradaban yang memang dilandasi oleh fondasi akhlak yang sangat tinggi. Baik, dan ini memang tidak berlebihan, ya. Ya, Rasulullah sendiri sudah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab selain Sahih Bukhari namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Begitu, ya. Dia mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari sinilah peradaban itu dibangun. Ya, makanya kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, yang dia lakukan adalah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi akhlak tadi. Ya, dibangun pondasi akhlak tadi. Di sana ada masjid, ya, tempat seseorang mengasah dirinya, mengasah rohaninya, mengasah jiwanya. Ya, kemudian Rasulullah lakukan apa yang dikenal dengan at-ta'akhi, mempersaudarakan antara apa namanya, muslimin Ansor dan Muhajirin, penduduk Madinah, muslim penduduk Madinah dengan muslim yang berasal dari Mekah yang hijrah ke sana. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah bingkai lagi, ya, bangunan penduduk Madinah dengan apa yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, ya, yang menuntut kerjasama dan kesepahaman di antara penduduk Madinah termasuk dengan bangsa Yahudi yang ketika itu memang sudah dikenal, ya, mendiami atau menjadi bagian dari warga dan masyarakat Madinah. Ya, itu semua sedikit gambaran sebenarnya bagaimana Rasulullah membangun apa namanya, peradaban itu dari hal-hal yang sangat manusiawi sekali, yang sangat menjaga, ya, akhlak dan menjaga hubungan yang baik sedapat mungkin. Ya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat beliau ke Madinah, ya, apa yang pertama kali beliau sampaikan? Nah, ini menarik. Ya, saat beliau pertama kali ke Madinah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ya, dia datang, dia asalnya Yahudi, ya, namun belakangan masuk Islam. Ya, dia pengen tahu nih apa yang Rasul pertama kali sampaikan. Ternyata yang Rasul pertama kali sampaikan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Ya, tebarkan salam bisa dua makna. Ya, tebarkan salam, ucapkan assalamualaikum. Ya, biasakan kita mengucapkan assalamualaikum. Itu sebuah gambaran akhlak yang sangat mulia. Dan tebarkan salam makna yang kedua adalah tebarkan kedamaian. Ya, jangan mudah, ya, menghidupkan permusuhan dan pertikaian. Kemudian wa'at'imut ta'am. Ya, berilah makanan. Ya, sukalah berbagi. Suka berbagi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari. Jangan lupa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan manusia banyak yang sedang tertidur. Ya, itu yang dikenal sebagai pernyataan pertama Rasulullah ketika tiba di Madinah. Sehingga yang kemudian ditangkap adalah apa?
ya ketenangan, ya penerimaan dan seterusnya. Tidak lantas Rasulullah datang ke Madinah langsung misalnya melakukan tindakan apa begitu yang membuat suasana menjadi runyam, ya orang menjadi takut dan lain tidak. Ya, ini gambaran bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga sebenarnya bukan cuma di Madinah, di Mekah sekalipun dalam kondisi bagaimana Rasulullah ditekan, ditindas, diintimidasi, diancam, ya, tetap beliau tidak kehilangan akhlaknya. Beliau menjaga betul akhlaknya, ya, menjaga betul akhlaknya, tidak membuat dia lepas kendali dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu masih banyak orang-orang yang menitipkan barang-barang titipannya ke beliau, penduduk Mekah. Ya, makanya dikisahkan dalam sirah itu Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di rumahnya itu bukan sekedar untuk menggantikan tempat dia di tempat tidurnya, tapi juga dicatat oleh para ulama tujuannya adalah juga selain itu mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap beliau masih menjaga itu. Ya mungkin kalau kita sudahlah masa bodoh dengan barang-barang itu, toh mereka juga yang menyebabkan saya terusir, mereka juga yang membuat saya dimusuhi, atau paling tidak mereka membiarkan, tidak membela saya, udahlah biarkan. Tidak, Rasulullah tetap jaga akhlak tersebut bahkan dalam kondisi yang berat seperti itu. Dan seterusnya dalam sirah Rasulullah kita akan dapatkan. Meskipun tentu saja tidak dipungkiri bahwa nanti ada sikap-sikap tegas yang harus diambil, itu yang nanti akan kita dapat pahami, ya, bagaimana makna akhlak itu harus dipahami secara utuh, ya, secara utuh. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita juga tahu bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah SAW. Ya, apa yang Allah puji dari Rasulullah? Akhlaknya juga. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, ini cukup menarik ya, dan ini yang nanti bisa kita gali lagi. Kenapa Allah memuji akhlak Rasulullah? Kenapa yang dipuji bukan akidahnya dan tauhidnya? Padahal kita tahu ya, tauhid adalah perkara dasar, perkara utama bagi seorang muslim. Ibadah, perkara yang juga sangat mendasar bagi seorang muslim. Tapi yang dipuji dari Rasulullah adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, ini cukup menarik. Ya. Baik, sebelum kita jauh ya berbicara tentang masalah ini, ya kita juga patut memahami akhlak ini apa sih? Apa tadi kita udah banyak bicara sedikit banyak ya sebagai mukaddimah ya, bagaimana Rasulullah menjadikan akhlak ini sebagai fondasi dalam membangun peradabannya yang kemudian sampai sekarang kita kenal dan diterima ya, diketahui dan diterima masyarakat dunia sebagai peradaban Islam. Ya. Baik, dari segi bahasa akhlak itu bentuk jama dari khuluq. Ya. Khuluq itu artinya sajiyah, tabi'ah. Tabiat kalau orang udah jadi bahasa Indonesia, atau karakter. Ya. Jadi pada diri manusia itu ada dua rupa. Ada khuluq, ada khalqun. Nah, khuluq ini tadi bentuk apa namanya? Tunggal dari kata akhlak. Akhlak itu jamak, plural. Tunggalnya khuluq. Ya, khuluq. Ya. Nah, khuluq ini adalah rupa manusia yang bersifat batin, yang membutuhkan mata batin untuk menilainya, membutuhkan basirah. Ya, jadi rupa manusia. Jadi manusia ada dua rupa. Rupa batinnya, ya, yang tentu nanti tergambar dalam karakternya, dalam pribadinya, dalam sikap dan tindakan. Ada yang namanya khalqun, rupa manusia yang bersifat zahir. Ya, nah, untuk menilainya butuh basor. Basor itu mata. Kalau basirah, mata hati. Ya, jadi akhlak itu bisa kita lihat ya, bukan cuma dengan mata, tapi dengan kita. Oh, ini orangnya baik, oh ini orangnya bagus, dan seterusnya. Ya, mungkin saja tampang dan tampilannya biasa, tapi akhlaknya mulia. Begitu ya. Dari segi istilah, ya, akhlak itu apa? Ya. Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu definisi yang cukup bagus ya tentang akhlak. Dia mengatakan al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatan anha tasdurul af'alu ya tasdurul af'ala bisuhulah wa yusrin min ghairi hajatin ya tasdurul af'alu ya bisuhulah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyah.
Akhlak adalah ungkapan tentang sikap yang sudah menyatu dalam jiwa. Jadi udah nyatu dalam jiwa. Dia bukan lagi sesuatu yang diatur, diprogram, ya dikira-kira, dipatut-patutkan. Itu belum akhlak. Akhlak itu sudah menyatu dalam jiwa. Ya, atau dengan bahasanya sudah menjadi karakter. Jadi nggak bisa lagi dibuat-buat, dikira-kira, tidak. Dia dari segi ucapan terlontar begitu saja, dari sikap unggah-ungguh segala, ya begitu memang aslinya. Ya. Kalau masih lagi rame begini, lagi sepi begitu, di depan orang besar begini, di depan orang kecil begitu, nah itu bukan akhlak. Ya. Bukan akhlak. Nah akhlak itu yang udah menjadi karakter, mau di mana saja. Mau di mana, dan yang lebih natural. Ya, maka dikatakan anha tasdurul af'alu bisuhula wa yusr. Ya. Sebuah perbuatan itu dari suasana jiwa tadi akan tampak dan muncul. Ya, maka tadi kan khuluq dia adalah kondisi jiwa. Nanti dari kondisi jiwa itu keluar perbuatan. Ya. Perbuatan secara mudah dan secara spontan min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Ya, tanpa membutuhkan pemikiran atau berpikir oh ini begini mesti begini, tidak, dia spontan saja. Ya, dia spontan. Maka yang memang benar-benar akhlak itu memang yang keluar secara spontan, yang tidak ada beban apa-apa baginya, kecuali memang ya itu yang memang harus dia nyatakan. Gitu ya. Makanya akhlak itu akan tampak dalam suasana spontan. Ya. Yang berat itu, yang sulit masih belum bisa diterima begitu saja, memang begitu enggak akhlaknya. Itu kalau sudah ada suasana formal, ada misalnya yang ada di hadapannya orang besar atau siapa, nah itu orang akan bisa mematut-matutkan diri. Ya, oh ini nggak enak nih kalau kita begini begitu ya. Karena di depan kita ada orang besar atau ada orang banyak, tidak. Makanya akhlak itu akan tampak justru malah bukan di podium ya, kayak sekarang saya ini di mimbar sini mungkin saja akan saya atur-atur. Ya, tapi yang tampak justru ketika dia bergaul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan orang kecil, dengan anak kecil, atau di jalanan, atau di pasar. Nah, itu biasanya yang tampak itu akhlak. Ya, itu yang paling tampak. Ya, biasanya kadang ada orang yang kelihatan hebat, besar, dan padahal ternyata di rumahnya, ya, keluarganya bilang dia sangat tercela misalnya. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan keluarga. Mungkin saja dia di sorotan kamera sedemikian mengagumkan, tapi ternyata di belakang itu perilaku dan tindakannya misalnya menyakitkan. Nah, ini bukan akhlak. Akhlak itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Pada orang besar dia tetap menjaga diri, pada orang kecil pun dia tetap menjaga sikap. Ya, tidak gampang dia katakan melontarkan kata-kata atau sikap dan lain sebagainya. Di ruangan, di masjid dia jaga, di jalanan pun dia jaga. Ya, di jalanan pun dia jaga. Makanya akhlak yang paling tampak itu lihat di jalan raya. Itu lihat ya, salah satunya ya. Ya. Atau juga sekarang yang rame ya di medsos, ya, itu juga termasuk ujian akhlak. Ya, ujian akhlak. Kalau orang biasa berbicara apa saja yang dia mau tanpa kendali, ya itu juga harusnya diperhatikan. Itu yang kita masuk dengan akhlak. Ya, inilah yang dalam Islam sangat penting untuk dibangun. Ya, bagaimana karakter kita ini sebagai seorang Muslim, ya itu dibangun. Dan dari sinilah kemudian Rasulullah membangun masyarakatnya. Ya, Rasulullah membangun. Ya, memang kalau kita perhatikan tidak ada Rasulullah bangun secara fisik, tidak istana, tidak benteng, tidak tapi yang beliau bangun adalah para sahabat yang dibentuk sedemikian rupa karakternya, ya, dan dari para sahabatlah ya, Islam berkembang, ya, bukan hanya berkembang secara ekspansif, tapi berkembang juga dari segi ilmunya, produk-produknya, hukum-hukumnya, nilai-nilainya. Ya, itu tak lain berawal dari mana? Dari Rasulullah membangun karakter para sahabat menjadi seorang pribadi yang penuh dengan akhlak yang mulia. Baik, permasalahannya adalah akhlak yang dimaksud itu apa? Ya, ini yang kadang-kadang patut diperjelas ya. Nah, kita paham. Ya. Nah, akhlak yang dimaksud itu apa? Ya, sebab kadang-kadang perbincangan tentang akhlak ini tidak jarang berujung pada satu sikap misalnya yang dikenal dengan sikap parsial. Oh, kalau begitu karena Rasulullah mengutamakan akhlak, ya udah, yang penting saya jaga akhlak yang baik. Ya, tidak menyakiti orang, lemah lembut dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ya buat apalah ya kita
beriman, kita mengatakan beribadah, ternyata nggak punya akhlak. Yang penting saya akhlak yang baik. Begitu ya. Sering dibenturkan, ya, sadar atau tidak. Ya, sehingga ada yang mengatakan, ya daripada orang beriman, ya, tapi nggak benar, ya mendingan inilah. Ya. Walaupun nggak beriman, tapi benar. Nah, ini sesuatu yang patut kita sikapi dengan tepat, ya. Sebab kalau tidak, ya akan menggiring kita pada pemahaman sekaligus pada keyakinan dan pengamalan yang tidak tepat. Baik, paling tidak ada 2 poin penting ya ketika kita berbicara tentang akhlak. Yang pertama adalah bahwa akhlak yang dimaksud dalam Islam ini tak lain adalah sebuah representasi, sebuah tampilan, ya, sebuah apa namanya? Kalau dalam bahasa namanya in'ikasat, ya. Sebuah tadi ya representasi, ya. Apa istilahnya, sebuah resonan bilang begitu ya, dari keimanan dan ibadah yang benar, ya, dari keimanan dan ibadah yang benar. Ya, memang tidak dalam masalah akhlak ini banyak sekali irisan-irisan yang bisa menjadi pemahaman yang sama. Ya, secara umum orang senang dengan akhlak yang mulia, yang jujur, ya ucapan yang baik, ya sikap adil, tidak zalim, begitu ya, menepati janji, apa namanya, kemudian lapang dada. Itu kan perkara-perkara yang apa namanya, semua manusia umumnya punya titik temu di sana. Ajaran apapun, bahkan yang nggak punya agama sekalipun, ya, mestinya akan sepakat dengan nilai-nilai universal tadi. Kejujuran, keberanian, gitu ya, amanah, begitu ya, menepati janji dan lain sebagainya, menghormati ya orang lain dan seterusnya. Ya. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, ya, akhlak yang dimaksud dalam Islam itu spesial, ya, spesial. Ya, sebab apa? Sebab akhlak kalau diserahkan kepada pandangan-pandangan manusia saja, meskipun secara fitrah manusia punya penilaian akhlak yang sama, tapi itu tidak akan bertahan lama. Jadi akan sangat rentan sekali, baik secara individual bahkan secara komunal sekalipun, ya, secara masif sekalipun. Akhlak kalau tidak didukung oleh keimanan dan ibadah yang kuat, itu akan sangat mudah sekali goyah. Akan mungkin sekali goyah. Yang dulu dianggap baik, lama-lama nggak baik. Perhatikan saja ya, pergaulan apa, cara berpakaian. Dulu dianggap baik, sekarang udah nggak baik. Atau dulu dianggap nggak baik, sekarang dianggap baik. Ya, dulu orang-orang tua kita kalau cerita mungkin barangkali ya nggak tergambar ada remaja yang kesana kemari, ya, tanpa aturan, tanpa misalnya hubungan yang benar, ya. Ada kehidupan seks bebas dan lain sebagainya. Ya, orang-orang tua dahulu nggak tergambar ada kayak gitu. Ya, mereka jangankan begitu, mungkin untuk menjalin katakanlah hubungan di luar itu dengan kondisi yang normal sekalipun tidak gampang. Ya, dulu sudah jaga benar. Dulu dijaga benar masalah birrul walidain, taat sama orang tua, hormat sama orang tua. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan zaman, itu bisa jadi sangat berubah. Tapi kalau akhlak itu dilandasi dari keimanan dan ibadah yang benar, ya, maka insya Allah dia kokoh, dia kuat, dia punya acuan yang tidak berubah. Standarnya, standar umumnya sama. Ya, maka ini yang membedakan akhlak kita dengan akhlak yang lain. Ya, akhlak kita dengan yang lain tidak beda, ya, mas, tidak sama secara substansial. Ya. Bagi kita, kalau masalah birrul walidain dari dulu hingga sekarang nggak akan berubah. Ke depan nggak akan berubah. Ya nggak lantas, oh sekarang dunia sudah seperti ini, modern, kemudian orang tua sudahlah, kalau udah tua sudah. Ya, mereka nggak ada urusan dengan kita sebagai anak. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tetap Islam menuntut adanya birrul walidain. Menuntut adanya hubungan keluarga yang sudah ditetapkan dalam Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, itu nggak berubah. Ya, tidak berubah, walau zaman sedemikian majunya, walau sekarang banyak wanita berkarir, tetap dalam hubungan rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu. Itulah akhlak yang dimaksud. Ya, pakaian misalnya dahulu dituntut menutup aurat, sekarang bagaimana? Tetap menutup aurat. Nggak berubah. Inilah akhlak yang kita inginkan. Jadi akhlak yang dimaksud pertama adalah akhlak yang
berorientasi atau dibangun dari keimanan dan ibadah yang benar. Keimanan dan ibadah yang benar. Makanya seringkali keimanan ini dikaitkan dengan sikap kita, ya, dengan akhlak kita. Ibadah juga begitu, ya, dengan sikap kita, ya, yang nanti akan sangat menentukan. Ya, bahkan banyak kita dengar, ya, baik dalam Al-Quran, dalam dalam hadis, ya, surat yang sederhana misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan, ya, kalau kita sering mereka mendustakan agama, ya, padahal yang masuk mendustakan akhirat, iman kepada hari akhir. Ya, itu kaitan dengan akhlak nanti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang membiarkan anak yatim dan juga tidak menyeru mengajak untuk memberi makan orang miskin. Itu kaitannya apa? Hari akhir. Yang lebih jelas lagi hadis-hadis, ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian, ya, kalau misalnya kalian tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dia sendiri. Tidak sempurna iman kalau ada tetangganya kelaparan, dia tahu tapi dia tidak bantu. Tidak sempurna iman atau siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jaga ucapan, hormati tetangga, hormati tamu. Itu semua apa? Keimanan yang dikaitkan dengan akhlak. Ibadah juga begitu. Ibadah sholat, puasa, haji, itu kaitannya juga dengan akhlak. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. As-saumu, puasa, itu juga harus menampilkan dan melahirkan sebuah pribadi yang baik. Ya, kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan maksiat, Allah nggak butuh dia puasa dan nggak butuh lapar dan hausnya. Begitu ya. Haji juga begitu. Ya, faman fardha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang sudah terpenuhi kewajiban hajinya, maka nggak boleh dia rafas, fusuk, berbantah-bantahan dan lain sebagainya. Jadi Islam itu sudah memberikan kaitan yang sangat kuat, ya, antara iman dan ibadah kita dengan akhlak kita. Maka kalau mau dikatakan akhlak yang dimaksud adalah representasi dari keimanan dan ibadah yang benar. Kita kembali kepada ayat tadi, kalau Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya, itu sesungguhnya tak lain, ya, sudah include dengan pujian Allah akan keimanan dan ibadah yang benar. Ya, artinya itu nggak mungkin terwujud akhlak yang mulia itu kecuali iman dan ibadah yang benar. Inilah yang harus kita pahami. Ya, kita paham, ya, bahwa iman dan ibadah kita ini buahnya itu harus berupa akhlak yang mulia. Ya, berarti pemahamannya apa? Kalau masih ada orang yang mengaku beriman, beribadah, sudah beribadah, tapi ya mulutnya masih suka menyakiti orang lain, perbuatannya masih suka merugikan orang lain, ya, tindak tanduknya masih tidak terkontrol dan lain sebagainya, ya, penuh dusta, ingkar janji dan seterusnya. Nah, ini sebuah gambaran yang tidak utuh tentang keimanannya. Kebalikannya juga begitu. Ya, kalau ada orang yang, memang ada orang yang Masya Allah akhlaknya baik, sikapnya, perbuatannya, tapi imannya dan ibadahnya tidak dia perbaiki. Ya, kadang bahkan kering, kosong dari keimanan dan ibadah. Nah, ini dalam Islam juga bukan akhlak. Ya, bukan akhlak, meskipun dalam hubungan sosial biasa saja kita anggap akhlak. Dalam Islam itu bukan akhlak. Paling tidak bukan akhlak yang diterima oleh Allah. Sebab ada dalam masa Rasulullah juga ada namanya Abdullah bin Jud'an. Dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, itu bagaimana Abdullah bin Jud'an? Bagaimana nasibnya nanti itu? Ya, dia orang baik, tapi dia belum pernah beriman kepada Allah. Maka Rasulullah, ya dia belum pernah beriman kepada Allah. Maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hubungan sosial duniawi kita respon, kita tetap berikan apresiasi kebaikan. Ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hal tersebut, ya, tidak memiliki nilai. Ya, di samping itu kasus, ya, mungkin aja ada orang baik akhlak tanpa dia beriman, tanpa ibadah yang benar. Tapi bagi Islam itu bukan akhlak yang itu sangat rentan sekali, ya, secara keseluruhan, ya, secara umum sangat rentan sekali mengalami, ya tadi, degradasi, mengalami penurunan, perubahan dan seterusnya. Baik. Kemudian poin yang kedua, apa akhlak yang dimaksud? Yang dimaksud adalah akhlak yang komprehensif, yang syamil, yang menyeluruh, mutakamil.
yang integral, yang tersambung satu sama lain. Ya, jadi akhlak ini bukan cuma satu sisi saja, tidak. Akhlak yang dimaksud adalah keseluruhan akhlak, ya. Keseluruhan akhlak. Nah, ini ayat yang tadi ya, representasi keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang akhlaknya paling baik. Maksudnya apa? Dia sudah beriman dengan baik, beribadah dengan baik. Nah, penentu kesempurnaannya apa? Ahsanuhum khuluqan. Kalau akhlaknya sudah mulia, ya udah. Dia layak dikatakan orang yang dipuji karena akhlaknya, karena bersumber dari keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan akhlak tadi yang komprehensif, Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kan ada ayat tadi, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, maka para sahabat bertanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, mereka juga sempat melihat Rasulullah akhlak, tapi Aisyah yang lebih tahu. Ya, karena dia yang selalu dekat dengan Rasulullah sebagai istrinya. Maka dengan singkat dia mengatakan sebagaimana hadis riwayat Ahmad, kana khuluquhul Qur'an. Rasul itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, ini menarik lagi juga, ya. Ya, karena dalam Al-Qur'an semua hal, ya, semua hal, ya. Sehingga kalau kita pahami akhlak ini komprehensif. Ya memang mendasar sekali ya akhlak, sikap yang baik, perilaku yang baik, tidak merugikan orang, santun, pemaaf. Tapi juga jangan keliru bahwa bagian dari akhlak itu juga sikap tegas, sikap keras, sikap kuat kalau memang menuntut adanya hal itu. Begitu ya. Menuntut adanya hal tersebut. Itu akhlak. Begitu ya, itu akhlak. Bahkan ya sampai dalam tingkat peperangan. Ya, kalau boleh dikatakan, perang juga bagian dari akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena di sana ada tuntutan, ya, tuntutan untuk menjaga kehormatan, menjaga akidah, ya, menjaga dia dari kezaliman. Ya, karena kalaupun Rasulullah melakukan perang, itu tentu bukan semata-mata ingin perang atau memang semangat perang, tidak. Ada nilai-nilai yang lebih besar yang harus dipertahankan. Ya, nah itu ya. Justru kebalikannya, ketika orang dituntut untuk tegas namun dia tidak tegas, itu bukan akhlak. Bukan akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang sangat populer ya di hari-hari ini juga di Indonesia paling tidak, khusus terkait dengan peneladanan Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh dalam diri Rasulullah itu bagi kalian terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik, ya, teladan yang baik, ya. Nah, biasanya orang akan mengaitkan teladan yang baik itu harusnya kita maaf, baik, ya, santun, pelan, lembut, ya, itu biasa kayak gitu yang akan ditampilkan. Tentu saja itu bukannya salah, ya, tidak salah, begitu ya, tidak salah, karena memang itu bagian dari akhlak. Tapi akhlak lebih luas dari itu, dia komprehensif. Begitu ya, komprehensif. Apa buktinya? Ayat tersebut kalau diperhatikan itu kan surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kita tahu surat Al-Ahzab kan? Ya, dari segi mana apa mananya Al-Ahzab? Sekutu. Karena memang surat ini banyak berkisah tentang satu perang yang sangat monumental, perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Ketika orang-orang kafir Quraisy berkolaborasi dengan segala kekuatan yang ada dengan kabilah-kabilah lain yang masih membangkang, yang musyrik. Nah, mereka sepakat untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sekaligus. Kalau selama ini yang memerangi atau yang berperang dengan Rasulullah itu kan cuma kafir Quraisy saja. Ya, dan walaupun mereka lebih banyak, mereka sering dikalahkan atau paling nggak terdesak. Kali ini nggak orang kafir Quraisy mengajak suku-suku yang lain, Ghatafan, suku yang lain yang musyrik, untuk menyerang Rasulullah bersamaan. Ya, bersamaan. Karena memang bagus sih kalau kita belajar tentang sirah Rasulullah itu, salah satu strategi Rasulullah itu tidak berusaha memecah kekuatan yang ada. Jangan sampai mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengusik-usik yang lain, dia fokus pada suku kafir Quraisy misalnya. Ya, karena Rasulullah paham bagaimana kekuatan mereka kalau berkumpul. Nah, perang Ahzab itu enggak, mereka berkumpul dan tantangannya berat, begitu ya. Dan kita tahu ya perang Ahzab ini
Ya, nah, dikenal juga dengan perang Khandaq ya, perang parit, karena Rasulullah untuk mengantisipasi datangnya pasukan yang besar tersebut membuat parit yang sangat besar. Ya, bukan parit rumah kita atau di Indonesia yang got cuma setengah meter, tanahnya juga di sana tidak. Ya. Di Madinah apalagi yang pernah ke Madinah akan tahu bagaimana gunungnya saja hitam, batu hitam, keras, dan parit yang digali panjang, ya, lebar, yang sekiranya kuda lompat tuh nggak sampai. Ya, kalau cuma setengah meter semeter ya kuda gampang sekali lompat. Dalam, yang kalau dia udah terprosok nggak bisa naik lagi, begitu ya. Ya, itu parit besar. Nah, karena itu digambarkan dalam sirah ya, silakan kita baca lagi sirah bagaimana para sahabat bahu-membahu menggalinya dengan penuh keletihan dan suasana yang cukup mencekam. Ya, kelaparan, mereka merasakan betul kelaparan yang keras begitu ya, sampai mereka mengikatkan batunya di perutnya untuk menahan lapar dan seterusnya. Sementara itu orang-orang munafik, mereka dengan berbagai macam dalih, ya, wah di sini nggak ada tempat berteduh, rumah saya terancam, mereka tidak mau ikut bergabung. Sementara Rasulullah SAW ya, sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai orang yang sangat dimuliakan, ikut langsung terjun menggali. Ya, padahal barang boleh jadi kalau Rasulullah di rumah saja sambil perintahkan para sahabat sambil nawata'na. Ya, nggak akan menolak dengan ketaatan mereka. Tapi Rasulullah ikut terjun di dalamnya, letih bersama mereka dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah Allah turunkan ayat tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian terdapat teladan yang baik. Ini kata para ulama, ayat ini sebenarnya teguran bagi orang-orang munafik yang dengan berbagai macam alasan tidak mau ikut menanggung beban, tidak mau ikut berletih-letih dalam membela dan melindungi agama Allah. Contoh, lihat Rasulullah teladan itu. Itu jadi teladan. Bagaimana dia bersama kaum muslimin. Paling tidak dalam ayat ini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa meneladani Rasulullah boleh jadi akan membuat kita letih, lelah, menghadapi berbagai macam permusuhan, pertentangan, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari hal yang patut kita pahami. Makanya dalam perang Ahzab itu, orang-orang munafik mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasul ila ghurur. Janji Allah dan Rasul ternyata cuma tipuan saja. Katanya kita akan menguasai Persia dan Romawi. Kok sekarang makan aja, buang air aja nggak bisa. Tapi orang beriman apa? Mengatakan hada ma wa'adanallahu wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul yang mereka terima. Mereka siap menanggung beban. Artinya meneladani Rasulullah SAW ya, berarti kita juga harus siap menghadapi berbagai macam. Lihatlah para sahabat. Mereka menghadapi berbagai macam resiko dan tantangan. Tapi apa akibatnya dan apa hasilnya? Satu demi satu Jazirah Arabia berhasil menerima Islam, kemudian meluas lagi ke Persia, ke Romawi, dan seterusnya sampai ke negeri kita. Di mana itu semua mereka meneladani Rasulullah SAW menanggung segala beban dan keletihan dalam membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini gambaran akhlak yang komprehensif ya, yang tadi siap menanggung dengan segala risiko. Yang kedua, dengan gambaran ini menunjukkan bahwa masalah akhlak bukan cuma sekedar masalah baik-baik, yang penting kita lembut. Tidak. Ada kalanya keras, tegas, dan seterusnya. Tapi memang bukan berarti harus keras terus. Ya, lembut juga ada, baik juga ada, ya, sikap sopan juga harus dilihat. Intinya adalah semua ada tempat. Dan itu semua ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak sekalian, akhlak yang kokoh dan komprehensif inilah yang dapat membangun peradaban yang utuh dan mulia. Tidak timpang dan rapuh. Ya, inilah yang kita harapkan. Ya. Sebab sekali lagi kalau kita hanya berbicara tentang kemajuan, mungkin banyak sekali sekarang contoh-contoh kemajuan di sebuah negara dan lain sebagainya. Tapi apakah itu beriringan dengan akhlak yang mulia? Ya, apakah harkat manusia dijaga dan lain sebagainya? Ya, meskipun mungkin kita katakan, oh iya dijaga, tapi kita lihat juga tidak sedikit yang di sana dekadensi moral, ya sikap, apalagi masalah akidah, masalah ibadah, jangan tanya ya. Kadang-kadang kita suka apa ya, suka terpana dan terpesona dengan satu hal. Oh ini maju segala macam, iya. Tapi di sisi lain juga masalah akhlak sangat lemah ya, sangat ya. Katakanlah kalau sekarang seperti seks bebas, hubungan orang tua, tetangga, kemudian juga masalah LGBT dan itu kan bagian-bagian akhlak yang sangat mendasar sebenarnya.
yang sebenarnya ke depan juga tetap akan memberikan permasalahan sosial yang tidak sederhana. Ya, permasalahan sosial yang tidak sederhana. Ya, jadi jangan kemudian kita cepat terpesona begitu saja, sementara masalah-masalah yang mendasar juga sebenarnya bermasalah ketika akhlak tidak dibangun dengan bangunan yang kokoh tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang mungkin saya dapat sampaikan ya. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang layak. Ya. Ya, kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah menyampaikan materinya sangat bagus. Mungkin dapat saya ambil kesimpulan, yaitunya akhlak adalah yang merepresentasi dari keimanan dan ibadah yang benar. Jadi kalau misalnya ibadahnya benar dan keimanannya benar, maka itu berbanding lurus dengan akhlak yang akan ditampilkan seorang ketika dia berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan masyarakat sekitarnya. Dan juga akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Al-Quran itu adalah akhlak beliau. Jadi apa yang ada yang beliau tampilkan itu apa yang Rasulullah SAW tampilkan dalam keseharian adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu, dan berikutnya adalah akhlak itu komprehensif. Jadi bukan hanya sopan santun saja yang disebut akhlak, tapi juga ketika akhlak itu, tapi juga akhlak ketika marah, ketika perang, ataupun ketika dalam situasi kritis. Mungkin dari peserta ada yang bertanya kepada Ustadz? Atau tidak? Ya, kalau gitu saya ada pertanyaan Ustadz. Kan kalau kemarin itu ketika Habib Rizik pulang itu Ustadz, itu beliau mengatakan revolusi akhlak. Itu gimana? Apakah maksud yang ketika Habib Rizik mengatakan revolusi akhlak mengikuti Rasulullah, ini yang bagaimana Ustadz maksudnya ketika beliau menyampaikan seperti itu? Ya, wallahu alam, itu juga nanyanya ke beliau harus ya, bukan ke saya. Iya. Alhamdulillah, mungkin bisa kita tangkap ya bahwa yang dimaksud akhlak di sini adalah ya tadi semua hal ya, perkara-perkara yang mungkin wallahu alam ya. Biasanya beliau dan FPI punya concern untuk menghadapi apakah yang namanya kezaliman, apakah penindasan, apakah sikap-sikap yang tidak berimbang ya, itu yang bisa jadi bagian dari akhlak. Artinya penyelenggaraan yang tidak benar ya, yang menyampingkan aspek keadilan kah ya, atau juga kejujuran kah, transparansi, itu kan perkara-perkara akhlak yang sangat mendasar ya. Dan kita ini memang sebenarnya dimanapun ya sebenarnya terkhususnya di negara kita. Ya, sebenarnya kalau yang namanya perundang-undangan, aturan-aturan itu wallahu alam ya, kalau saya melihat sih sudah cukup ya, baik segala macam. Yang sangat penting itu justru penyelenggaranya, orangnya. Ya, sebaik apapun sebuah undang-undang dan aturan, kalau di tangan dan dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak amanah, yang tidak, ya itu yang semua akan liar begitu saja ya. Apalagi kalau itu sudah menyangkut orang-orang yang punya otoritas ya, otoritas keamanan kah, otoritas peradilan kah, ya kita memang tentu sangat miris ketika misalnya pihak-pihak yang punya otoritas itulah yang sebagian, memang tidak kita katakan semua ya, oknum yang bermain dan seterusnya. Kalau orang Arab bilang itu hamiha haromiha, yang seharusnya melindungi justru dia yang menjadi sumber kerusakan misalnya. Nah, inilah yang wallahu alam, kalaupun ada dikatakan revolusi akhlak ya itu artinya bukan kemudian dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melakukan makar dan merobohkan sendi-sendi negara ya, tidak, tapi bagaimana negara ini diselenggarakan oleh orang-orang yang punya integritas ya, punya sikap ya. Bagaimana mungkin ada orang yang ya punya otoritas ya, kemampuan, lalu kemudian hartanya diambil milik rakyat ratusan miliaran sampai ada yang triliunan. Bayangkan ya negara kita itu. Nah, orang bisa korupsi miliaran, itu kemana ininya pikirannya? Ya nggak kebayang mereka dengan rakyat yang
yang sekolah susah, yang rumahnya rubuh, dan nggak kebayang. Saya juga kadang-kadang nggak habis pikir tuh apa yang mereka cari. Kadang-kadang mereka juga sudah kaya, sekedar untuk makan segala macam sudah cukup ya, kesana kemari bepergian, tapi seakan-akan itu semua masih kurang. Nah, ini sesuatu yang apa istilahnya, yang ya tadi revolusi akhlak tadi. Ya. Revolusi akhlak tadi itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya, di negara seperti kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada yang lain bertanya dari peserta? Boleh saya? Ayo silakan Pak Is. Di salah satu ayat Al-Quran, kalau nggak salah di Al-Qalam kalau nggak salah ya. Ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat agung. Nah, kalau lihat konteks ayatnya ini kok pakai azim itu kesannya tuh sampai seperti sifatnya Allah juga gitu loh, azim, tinggi sekali. Yang saya rasakan, apakah dengan ayat ini kita itu memang tidak bisa mencapai akhlak ngikutin Rasul atau gimana, Ustaz? Sampai setinggi azimnya itu loh. Berat sekali rasanya. Sebab makanya ada orang suka mengistilahkan, itu kan Nabi sehingga kita nggak bisa niru. Akhirnya seperti itu karena saking hebatnya Rasul. Itu gimana, Ustaz? Baik, walau alam beberapa penyipatan itu memang dari segi redaksi dan kalimat bisa jadi sama ya, antara yang digunakan untuk Allah dan yang digunakan untuk makhluk begitu ya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya ya dalam tanda kutip ya kita katakan biasa. Yang penting memang pemahamannya benar. Jadi tidak mengapa misalnya sebuah sifat yang kita kaitkan pada Allah, memang Allah Al-Azim, Allah Maha Agung ya. Tapi bahwa sifat agung dan kemuliaan tetap bisa dinisbatkan kepada manusia, bahkan selain pada Rasul pun nggak masalah ya. Itu kan banyak istilah azim kalau mungkin dalam ya wallahu alam ya, bisa jadi kita karena mungkin tidak terlalu dekat dengan bahasa Arab, istilah ini kesannya karena kita mungkin sedang mendengar ayat Shadaqallahul Azim dan seterusnya. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, istilah azim itu biasa. Jadi orang Arab itu ya, kalau misalnya kagum dengan sesuatu dia mengatakan azim gitu ya. Begitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin memang fantastik gitu ya. Tapi biasa dinisbatkan kepada selain Allah. Ya. Biasanya kalau nama-nama Allah itu dikasih ta'rif ya, Ar-Rahman, Al-Azim, Shadaqallahul Azim, ya, dan seterusnya. Ya, kayak misalnya Rauf ya, Rauf ya, itu juga dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal dia juga nama Allah Ar-Rauf dan semacamnya. Ya, tapi memang ya fakta bahwa akhlak Rasulullah ya kalau kita katakan disamakan nggak mungkin lah kita menyamakannya. Jangankan kepada Rasulullah ya, kepada mungkin para sahabat, para salafus soleh, ya, kita terasa jauh ya dengan mereka. Maksudnya dalam arti untuk menyamakannya, ya boleh kita katakan tidak mungkin. Ya, tapi tetap kita diperintahkan untuk menapakinya, menjejakinya, meneladaninya. Ya, kalau ungkapan para ulama dahulu, tasyabbahu bil kirami wa illam takun mislahum. Ya, fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Serupailah orang-orang mulia walaupun kamu nggak sama seperti mereka. Ya, kalau ungkapan Imam Syafi'i dengan bahasa tawadhu'nya, ya, dia katakan uhibbus sholihina walastu minhum. Ya, aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan dari mereka. Ya, jadi bahasa tawadhu'nya Imam Syafi'i. Begitu ya. Jadi ya kita katakan memang nggak mungkin kalau kita sampai menyamai akhlak Rasulullah ya. Akan tetapi setidaknya ya berusaha untuk mendekat, ya lebih dekat lagi akhlak kita kepada Rasulullah ketimbang menjauh. Berapa persenkah kita bisa mendekatinya? Ya itu nanti sesuai dengan sejauh mana kita berusaha untuk lebih dekat dan lebih sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan itu semua baik. Falah, ya kalau kata para ulama. Itu adalah kebaikan. Jadi nggak bisa kemudian kita nanti kayak apa sama Rasul, ya memang nggak mungkin sama. Tapi kalau kita berusaha mendekatinya, bagus ya. Dan tidak bisa kemudian langsung dikatakan, kita kan bukan Rasul. Ya memang kita bukan Rasul. Ya, tapi kita diajarkan untuk mengikuti jejak beliau. Dan itu insya Allah bisa dalam batas tertentu. Ya, itu bisa, bukan sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lam.
Ustadz, ada lagi pertanyaan ini untuk Bapak Gugus langsung ditanyakan atau saya bacakan atau gimana ini? Udah kalau gitu dibacakan ya. Ustadz, ada yang bertanya Ustadz dari Pak Gugus di Baden-Baden. Beliau bertanya apakah ada negara yang berakhlak seperti yang Ustadz sampaikan itu Ustadz. Ya, ideologinya kan apa? Akhlak itu kan sungguh baik gitu Ustadz. Apakah ada yang negara sampai sekarang berakhlak yang dicontohkan Rasulullah itu Ustadz? Dan kalau tidak Kalau ada negara ya, persis gitu ya. ya. Negara persis ya. Wallahu alam kalau 100% saya kira nggak ada ya. Kalaupun ada ya apa namanya? Ya mungkin dekat, ada lebih dekat ya, paling nggak semakin dia menerima Islam, semakin dia menjadikan Islam sebagai rujukan dan seterusnya, insya Allah sih lebih dekat ada ya, negara-negara Islam yang ya, dalam berbagai negara mesti ada plus minus ya, katakanlah Saudi yang mungkin sering dijadikan rujukan ya, tapi juga ada hal-hal yang dimana dari segi akhlak dan sikap perilaku. Saya pernah tinggal di sana sekitar 15 tahun ya. Memang bagus ya, beberapa akhlaknya bagus. Ya, tapi ada hal-hal yang juga kita bisa nilai orang Indonesia lebih bagus misalnya. Nah, itu masing-masing bisa saling melengkapi lah. Kita nggak perlu kita mengatakan wah Indonesia ini Mesir begini, tidak. Masing-masing ada hal-hal yang apa ya positif ya kita ambil. Yang negatif jangan kita ambil gitu saja. Kadang-kadang orang biasanya suka takmim ya, mengeneralisir. Melihat bukan wah buruk semua, nggak benar Saudi, nggak. Ya memang ada hal-hal yang ya di sana misalnya kalau yang namanya berkendaraan tuh nggak ada yang pelan nih, misalnya ngebut saja bawaannya, ya sedikit-dikit main klakson dan seterusnya. Ya kalau di jalan raya lah ya. Atau juga ungkapan-ungkapannya, ya ada orang-orang yang gampang mengungkapkan kata-kata kasar, tapi ada orang-orang yang ya, bahkan marah pun ungkapannya baik. Di sana itu di antara kebiasaan yang sebagian ya, umum ya, bukan sebagian, saya kira cukup umum. Jadi orang kalau lagi marah dia ada ungkapan khusus yang orang tahu dan itu kenal dia lagi marah. Ya, orang Arab itu kalau lagi marah namanya Allah Yahdi. Ya. Allah Yahdi artinya semoga Allah memberikan kamu hidayah. Itu dia lagi marah gitu ya. Kalau dia itu dia lagi marah. Kalau antum lagi main ke Arab Saudi begitu jangan dibilang oh bagus ya dia doain saya misalnya. Ya memang didoain cuma dia lagi marah gitu ya. Jadi kita harus tahu diri kalau kayak gitu. Itu gambaran ya. Di sana itu kalau kita misalnya naik mobil umum ya, ada beberapa bis di sana untuk umum atau masuk ke mana ke toko itu biasa assalamualaikum, itu di sana masih umum ya. Ya kita masih dan enaknya begitu ya, sehingga refleks. Tapi kalau di sini kan enggak, kita masuk ya ada beberapa toko yang cukup bagus yang menerapkan itu assalamualaikum bagus. Secara umum masih belum ya, apalagi kalau naik mobil angkutan ya, naik angkot assalamualaikum, di sini dikira tukang ngamen kalau di Indonesia. Yang salam tukang ngamen, kalau orang biasa nggak salam begitu ya. Padahal itu kan ajarannya salam. Ada lah ya beberapa akhlak yang bagus dan seterusnya. Kayak di sana itu juga yang namanya pungli, nyogok itu masih sangat jauh ya. Jadi mungkin di beberapa negara Eropa juga begitu. Nah, jadi saya pernah ditugaskan untuk menerjemahkan kasus ada seorang supir di sidang ya, nyogok polisi. Saya tanya kenapa kok Pak nyogok? Iya Pak, saya lagi ada. Dia baru belum lama, belum punya SIM, disuruh majikannya untuk bawa mobil. Lalu ada operasi, ditahan, ditanya SIM-nya, nggak ada. Lalu dia keluarin di 100 real operasi tersebut. Lah kenapa nyogok? Ya kan kita biasa di sana Pak katanya. Dia pikir kalau ngasih uang dia bebas. Ya. Nah ini di sana nggak biasa kayak gitu. Artinya ya akhlaknya bagus kan. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang ya saya juga ingin ceritakan lah ya. Artinya ada hal-hal yang di kita lebih bagus, ya egaliternya, akrabnya dan seterusnya. Nah itu masing-masing bisa kita ambil pelajaran. Tapi memang kalau digambarkan seperti bangunan masyarakat Nabi, ya, masih perlu banyak lagi hal-hal yang harus diperbaiki. Wallahu a'lam. Nah, masih dari penanya yang sama, Ustaz, itu bagaimana step-step untuk menjadi terbentuknya negara ideal seperti itu, Ustaz? Baik, kalau kita lihat tadi, ya mungkin saya nggak punya banyak teori soal ini ya. Saya nggak terlalu akademis orangnya untuk. Kalau lihat sirah saja ya sederhana sekali ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana
Rasulullah pertama kali yang membangun masjid ya, yang dia lakukan ketika dia hijrah, membangun masjid. Ya, berarti dari sini sudah tampak ya bagaimana yang harus diperkokoh dan diperkuat adalah ya keimanan, ya ketundukan kepada Allah, ya ketakwaan dan seterusnya. Ini yang harus juga menjadi sasaran utama ya, dan jangan dikalahkan dengan yang lain. Ya, keimanan ini atau landasan keimanan harus menjadi pilar utama dan sasaran utama. Begitu ya. Walaupun mungkin ada tawaran, oh nggak perlu itulah, kan lihat negara-negara Eropa, Amerika, tanpa itu mereka maju. Ya bagi kita apalah artinya kemajuan tanpa keimanan, begitu ya. Apalah artinya kemajuan tanpa keimanan? Dia pun pasti akan menyisakan berbagai macam masalah, ya berbagai macam masalah. Memang kelihatannya dari luar wah, ya tapi bisa jadi banyak sekali masalah yang ada. Bukan cuma masalah negaranya, masalah global yang ada, begitu ya. Jadi itu harus diperkokoh. Ya, jangan dikalahkan. Rasulullah juga pernah ditawarkan ketika awal-awal dakwah. Kamu tinggalkan dakwah, ganti harta, ganti kekuasaan. Rasulullah nggak mau tukar itu. Ya, karena bagaimanapun pondasi keimanan sangat mendasar. Ya, yang kedua ya tadi, memperkokoh barisan di antara kaum muslimin. Ya, ini juga harus penting ya, memperkokoh barisan di tengah kaum muslimin. Itu sangat penting. Sulitlah kita berbicara tentang impian sebuah negara masyarakat ideal, sementara dengan sesama kaum muslimin kita masih mudah gontok-gontokan, masih mudah saling menyerang, masih mudah saling memojokkan. Ya, perkara ada perbedaan-perbedaan itu tak terhindarkan, pasti ada. Tapi kita harus bisa memilah mana perbedaan yang masih mungkin kita bisa bertoleransi, mana yang tidak, dan seterusnya. Itu yang penting ya sekarang ini. Sekarang ini kita nih memang ya wallahu alam ya, kita nih seringkali digiring ya untuk mengeluarkan energi kita justru kepada saudara kita. Ya. Kalau ibaratkan seorang ulama itu, kita ini ibarat ya maaf ya orang memasukkan tikus dalam karung, ya lalu digoyang-goyang terus ya sehingga tikus itu nggak pernah berpikir untuk bagaimana menggigit karung tersebut agar bisa keluar. Ya, sebab kalau dia gigit karung tersebut dia bisa keluar. Tapi digoyang-goyang terus agar mereka ribut di antara tikus itu, begitu ya. Nggak berpikir untuk bisa lepas dari suasana yang membelenggu mereka. Ya, kita ini selalu dipancing-pancing. Ya, nggak usah jauh-jauh ya di negara-negara teluk itu. Ya, negara yang agamanya sama, bahasanya sama, budayanya sama. Ya, ya. Tapi ya antara Qatar, Saudi, Emirat, segala macam. Nah, itu udah saling luar biasa sampai dalam taraf putus hubungan diplomatik itu kan dahsyat. Luar biasa. Ya kita pun juga di Indonesia ini kan sering dipancing-pancing untuk konfrontasi dengan Malaysia segala macam. Itu juga sesuatu yang belum lagi di dalam negeri ya, di Indonesia juga sering lah, mungkin antum bisa ikuti berita-berita. Nah, ini memang menjadi tugas kita untuk selalu berusaha menjaga keutuhan ya, kebersamaan. Walaupun ada sejumlah perbedaan, ya jangan sampai kemudian mudah kita digiring untuk saling memusuhi. Karena memang pancingan itu sangat kuat ya, tapi harusnya kita pahami. Dan kemudian berikutnya lebih luas lagi, ya, sebagaimana harus lakukan dengan membuat piagam Madinah tadi, membangun kebersamaan, fakta, ya kalau boleh bilang ke fakta integritas lah ya, atau fakta apalah ya, sosial, ya dan kalau kita lihat, ya katakanlah kalau di Indonesia yang sudah ada, ya sudah terbentuk seperti negara yang kita kenal, ya kita udah terikat dengan kesepakatan, mungkinlah katakanlah dengan Pancasilanya, tidak mengapa saya kira, ya, kita tidak perlu terlalu mempertentangkan itu, toh bagaimana kita bisa mewarnainya itu yang penting. Ya, bagaimana kita bisa mewarnainya, kita sebagai umat Islam, apalagi mayoritas, harusnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya, dan kita punya ikatan-ikatan kenegaraan dengan masyarakat, dengan elemen-elemen yang lain, ya bisa saling membantu, saling melindungi, menjaga hubungan yang baik dengan berbagai macam elemen. Ya, wallahu a'lam. Juga ada pertanyaan dari Burina Tiara Dusseldorf kayaknya nih. Beliau bertanya bagaimana tips menahan emosi Ustaz. Terlebih saya sebagai ibu dari 2 anak-anak remaja, bagaimana yang seharusnya sikap keluar kepada anak-anak yang terkadang lebih memilih banyak main atau memegang handphone daripada membaca atau menghafal Al-Quran atau menghidupkan sholat sunnah. Yang sering terjadi pada Ibu Rina, itu langsung memarahi mereka, anak-anaknya, dengan kecerewetan. Padahal menahan emosi adalah yang seharusnya dikedepankan. Jadi bagaimana tips menahan emosi terhadap anak?
Ya, marah dalam tanda kutip ya ketika melihat anak-anak yang misalnya kurang peduli dengan masalah dasar ya, masalah ibadah dan lain sebagainya, atau juga ada hal-hal kemunkaran yang dilakukan, itu masih positif ya, bagus ya. Jadi kalau orang tua marah, tinggal bagaimana marahnya itu yang harus dikendalikan. Ya, marah dalam arti misalnya keluar kata-kata kasar yang menjatuhkan martabat, apalagi sampai ada tindakan fisik, ya itu yang harus dihindari, apalagi terhadap anak-anak. Ya, jadi tinggal masalah ekspresinya itu. Marah, ya iya. Ya, kalau Rasulullah memang marah. Kalau kata Aisyah, Rasulullah itu nggak marah kalau terkait dengan masalah pribadinya. Tapi kalau udah masalah ada hukum Allah yang dilanggar, dia marah karena Allah, bukan karena Allah. Jadi orang tua marah kalau lihat anaknya kesiangan bangun nggak sholat atau terlambat atau menunda-nunda sholat karena urusan sepele, apakah nonton, apakah main gadget dan lain sebagainya. Nggak apa itu marah. Ya, cuma memang tadi ekspresinya. Ya. Ekspresinya yang harus tepat, terarah, terukur. Ya sampaikan aja. Dengan bahasa yang bisa diterima ya. Kamu tuh gimana misalnya kok sholat ditunda-tunda ya, kan nanti bisa dilakukan lagi dan seterusnya ya, lakukan, upayakan, nomor satukan ibadah, begitu aja terus ya. Memang jangan merasa pernah wah udah bosan udah saya bilangin, enggak, teruslah, itu bagian dari dakwah kita, bagian dari amal soleh kita ya, itu amal soleh ibadah ya. Jadi jangan pernah bosan ya. Terus terang saya pribadi juga tetap dengan anak-anak seperti itu ya, namanya anak-anak ya, dibangun besok begitu lagi, kita ingatkan lagi ya. Memang di sisi lain bagus juga kalau kita ada semacam pembinaan yang baik ya kepada anak-anak ya, apakah lewat ada misalnya kita ajak dia untuk ikut pembinaan, pengajian, atau mungkin kita bikin sendiri di rumah kita mengingat dan seterusnya. Yang jelas insya Allah ya, insya Allah selagi itu kita buat dengan suasana yang betul-betul tulus dan kita perlihatkan pada mereka kasih sayang kita. Jadi memang penting ini bagaimana kita menyampaikan pesan ke mereka bahwa kalaupun kita marah itu bukan karena kita benci mereka, tapi karena kita sayang mereka. Itu yang harus sampai ke mereka. Harus sampai. Dan insya Allah hal-hal seperti ini akan terekam. Meskipun biasanya anak-anak itu nggak langsung memberikan respon. Ya, contohnya aja ya, kalau saya itu anak-anak disuruh nyuci piring, itu biasanya nggak langsung mau. Kadang-kadang kita suka emosi juga begitu ya. Itu nanti biasanya kalau kita tidur atau apa, atau dia nyuci piringnya jadi, karena anak-anak itu tipikalnya kayak gitu. Semakin disuruh semakin nggak mau gitu ya. Tapi mereka biasa akan bereaksi juga. Nah, itu juga kita yakini ya bahwa apa yang kita lakukan, insya Allah mereka akan merekam itu. Ya, suatu saat mungkin insya Allah kapan dia akan bereaksi dengan positif dengan baik, ada insya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tetap saja ya, tinggal kita jaga emosi kita, kontrol kita, jangan sampai ada keluar kata-kata yang menista, menjatuhkan ya. Di sisi lain juga penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi dengan anak. Ya, usahakan sedapat mungkin ya pola hubungan kita dengan jangan cuma pola perintah larangan gitu ya, tapi pola yang apalagi anak sudah mulai remaja, dewasa, sedapat mungkin kita berakrab dengan mereka. Ya untuk sementara kadang-kadang keluarkan itu sisi itu, tapi bagaimana kita bisa bercanda mereka, mengobrol dengan mereka dengan lepas dan seterusnya ya, agar kedekatan mereka itu kuat, sehingga nanti kita harapkan dengan kuatnya kedekatan tersebut ya, mereka nggak akan keluar dari orbit kita. Maksudnya nggak akan, aduh kalau saya sampai berbuat kayak gini saya ingat orang tua dulu misalnya begitu. Jadi saking dekatnya biasanya orang akan selalu berusaha menyesuaikan ya nilai-nilai yang diinginkan dan membuat orang tuanya ridho. Yang jelas ini semua proses. Jadi tinggal ya, untuk selebihnya masalah teknis saya kira itu banyak sekali ya. Mungkin ibu bisa, atau bapak atau ibu yang tadi bertanya, atau siapapun ya, kita bisa belajar terus bagaimana kalau dalam dunia parenting pasti akan banyak gitu ya tips-tipsnya, sebab kadang-kadang anak-anak juga beda-beda karakternya, nggak bisa kita samakan ya. Kadang-kadang anak kita sendiri yang sekian satu demi satu berbeda, belum lagi kalau dibanding dengan anak orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir nih Ustaz, adakah rujukan kitab atau kajian kontemporer bagaimana akhlak berinteraksi dengan sesama dan memanfaatkan sosial media internet. Jadi interaksi dan akhlak berinteraksi pada sosial media. Kajian rujukan kitabnya. Ya, tentang akhlak ya, khusus dengan sosial media ya, itu mungkin saya kira buku-buku baru tuh ya yang harus ada. Kalau beberapa poin-poin sih biasanya banyak ya teman-teman, atau biasa sering kita dapatkan bagaimana akhlak
di sosial media. Kalau dalam bentuk buku, saya masih belum bisa menghadirkan, mungkin nanti bisa kita carikan ya, terkait dengan, kalau poin-poin sih biasanya banyak ya. Suka ada bagaimana adab bersosial media, ya menjaga katakanlah kerukunan, menjaga sikap, perbuatan, ucapan, dan seterusnya, ya menghindari hoax dan semacamnya. Itu hal-hal yang biasanya diingatkan ya, dalam interaksi kita dengan sosial media. Yang jelas, kalau kita punya panduan akhlak yang sudah cukup, ya tinggal itu saja dipindahkan ke sosial media itu. Karena hukum menulis itu sama dengan hukum berbicara. Ya, jadi jangan kita anggap beda ya. Kita sekedar share saja, maka di sini sebenarnya peluang ya. Peluang kebaikan luar biasa, tapi peluang keburukan luar biasa. Bayangkan kalau ada satu flyer tentang pengajian, datang ke HP kita, lalu kita share. Itu sama aja kita bilang ke teman satu, ayo ngaji yuk. Itu begitu, ya. Sama. Ya. Jadi kalau ada orang ngaji, kadang-kadang ada. Saya juga seringkali saya ikut sesuatu kegiatan semata karena ada informasi ini, langsung aja. Apalagi sekarang kan mudah sekali, klik langsung bergabung, gitu kan. Entah orang di mana. Itu luar biasa, itu peran peran media bagi amal soleh, tapi juga kebalikannya. Ya, bagi kebalikannya, ya, ada informasi yang buruk atau mungkin hoax atau dusta, ya, atau juga katakan penuh dengan kerusakan, kita sebar. Meskipun kadang-kadang ya tujuannya suka iseng, suka apa, itu juga hati-hati juga. Ya, itu bisa juga akan menjadi, ya kalau tadi ada amal jariah bisa jadi dosa jariah, gitu ya. Maka ya, ini gambaran yang Rasulullah pernah katakan juga ya, ada orang yang mengucapkan satu kalimat, dia tidak peduli padahal kalimat itu baik dan dia masuk surga karenanya. Sementara ada orang yang menyebarkan satu kalimat, ya, dia tidak peduli padahal itu buruk, Allah murka dan karenanya dia masuk neraka. Ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kalau buku saya belum, mungkin ada insya Allah ya, saya kira ada sekali, mungkin bisa di googling, ya, dicari atau bisa ditanya kepada orang yang Wallah. Terima kasih Ustadz, dan juga mudah-mudahan bagi penanya telah terjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepada Ustadz. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan bersolawat yang akan dipimpin oleh Pak Puji. Kepada Pak Puji dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولعل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غيثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس maaf lupa صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت نور أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Puji telah memimpin kita selawat. Oh ya, untuk informasinya Ustadz Abdullah Haidir permisi terlebih dahulu karena ada masalah, ada keperluan, yaitu anaknya minta diantar. Jadi beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dan terima kasih telah diundang, dan beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara terakhir yaitu mungkin sebelum selesai acara ini kita mintakan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Maimun. Kepada Ustadz Maimun, apakah bisa? Ya. Kepada Ustadz Maimun dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah setelah kita mengikuti acara pada hari ini, marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang masih sehat, yang tengah sehat, atau dalam keadaan sehat, semoga Allah jaga kesehatannya. Dan senantiasa dalam kebaikan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga dari virus corona. Semoga yang sedang ujian, studi, dan lain sebagainya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya hajat, semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan sampaikan hajatnya. Dan bagi yang punya cita-cita, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada cita-citanya. Dan kepada orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mengampuni, dan memberikan keberkahan usia pada orang tua kita. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, memberikan maghfirah, serta menjadikan kuburnya sebagai satu tahapan atau satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai doa kita dengan terlebih dulu membaca Fatihah. Ila hadarun Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتقدمنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang kami, dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil, saat kami kecil dulu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi. Ya Allah, terangi hati kami, ya Allah. Berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami, ya Allah. Tambahkan hidayah-Mu, ya Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Terangkan hati kami sebagaimana Engkau telah menerangi dunia ini dengan cahaya matahari-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana wa barik ma ma'ana. Allahumma arhamna warhamma ma'ana. Allahumma ahfadna wahfad ma ma'ana. Allahumma asturna wastur ma ma'ana. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma barik lana wa barik ma ma'ana. Allahumma adkhilna wa adkhil ma ma'ana jannatan na'im jannatika jannati daris salam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berkahi kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, ya Allah, berkahi rezeki kami, ya Allah, berkahi waktu-waktu kami, ya Allah. Berkahi urusan-urusan kami, ya Allah, bagi mereka, bagi kita semua yang sudah punya urusan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kami, ya Allah. Mudahkan langkah-langkah kami, ya Allah. Gampangkan semua urusan-urusan kami. Yang sedang sehat, semoga dijaga tetap sehat, ya Allah. Tambahkan kesehatannya, terlindungi dari virus ini, ya Allah. Yang tengah sakit, semoga, ya Allah, peringkah mereka semua, ya Allah. Kami semua yang sakit ini, ya Allah. Kesembuhan yang sedang studi, semoga Allah lancarkan, ya Allah, lancarkan studi-studi mereka, ya Allah, studi-studinya, langkah-langkahnya, semuanya yang sedang punya cita-cita, semoga Allah lancarkan juga, mudahkan, ya Allah, cita-citanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, Ustaz Maimun telah menyampaikan doa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk sekedar informasi, acara pengajian atau webinar pengajian Bremen, ya Ustaz? Ya, lanjut. Acara atau webinar dari pengajian Bremen ini akan diadakan setiap bulannya, tepatnya pada minggu kedua pada bulan berikutnya. Jadi pada bulan Desember, insya Allah pada minggu keduanya akan diadakan lagi acara webinar dari pengajian Bremen. Untuk itu para peserta diharapkan kehadirannya ataupun mengundang yang lain, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak hanya terbatas pada kita, tapi bisa menjadi amalan jariah yang seperti kata Ustadz Abdullah Haidir mengatakan, pahala jariah itu bisa mengantarkan kita lebih banyak mendapatkan pahala. Oleh karena itu diharapkan kehadirannya dan mengundang teman-temannya yang lain untuk hadir di acara pengajian Bremen di bulan berikutnya. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.